ada ampun, pasukan Rusia bombardir Ukraina Timur saat Zelensky bertemu pejabat tinggi AS. Para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia melancarkan serangan udara baru di pabrik baja Azovstal di Mariupol, tempat pasukan Ukraina bersembunyi dan dengan tegas menolak tuntutan Rusia untuk menyerah. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan blokade ketat fasilitas yang telah diperjuangkan pasukan Rusia untuk mengambil alih dari mungkin ribuan pejuang Ukraina dan warga sipil yang tetap mengendalikan pabrik dengan labirin terowongan dan lorong-lorongnya. Zelensky menggunakan kunjungan Blinken dan Austin ke ibu kota Ukraina Sabtu malam 23 April. Meskipun Washington menolak untuk mengkonfirmasi perjalanan pejabat tertinggi yang akan pergi ke Ukraina sejak Rusia menginvasi tetangganya 2 bulan lalu, Minggu malam 24 April. Kantor Presiden Ukraina mengumumkan bahwa Blinken dan Austin bertemu dengan Zelensky di Kiev. Dalam konferensi pers Sabtu malam yang panjang di stasiun kereta bawah tanah Kiev, Zelensky mengatakan dia mencari Amerika untuk menghasilkan hasil baik dalam hal persenjataan dan jaminan keamanan. Dengan persetujuan Kongres untuk bantuan militer untuk Ukraina hampir habis, Joe Biden mengatakan dia akan meminta persetujuan untuk lebih banyak bantuan, bagian dari mempersenjatai Ukraina di barat dalam perangnya melawan Rusia yang gagal mengirim pasukan untuk berperang bersama pasukan Ukraina. Zelensky telah berulang kali meminta lebih banyak senjata berat, termasuk sistem pertahanan udara jarak jauh, serta pesawat tempur. Namun pemboman Rusia tetap menjadi ancaman konstan bagi Ukraina. Militer Rusia melaporkan bahwa mereka mengenai 423 target Ukraina semalam. Sebagian besar di kawasan industri Donbas Timur dan menghancurkan 26 lokasi militer Ukraina, termasuk pabrik bahan peledak dan beberapa depot artileri. Komite Palang Merah Internasional mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Minggu 24 April bahwa mereka sangat khawatir dengan situasi di Mariupol di mana penduduknya sangat membutuhkan bantuan. ICRC mengatakan akses kemanusiaan segera dan tanpa hambatan sangat diperlukan untuk memungkinkan perjalanan sukarela yang aman bagi ribuan warga sipil dan ratusan yang terluka keluar kota, termasuk dari area pabrik Azovstal. Setelah kunjungan Blinken Austin, Zelensky dijadwalkan bertemu Kamis 28 April dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sekjen PBB dijadwalkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara Senin 25 April dan Putin di Moskow pada Selasa 26 April. Ukraina mengatakan pasukan Rusia menghalangi upaya untuk mengevakuasi warga sipil dari kota pelabuhan Mariupol yang terkepung. Evakuasi digagalkan, kata pejabat kota Mariupol Petro Andriushchenko di Telegram menambahkan bahwa sekitar 200 orang berkumpul di titik pertemuan evakuasi yang ditunjuk pemerintah, tetapi pasukan Rusia membubarkan mereka. Rusia menembakkan sedikitnya 6 rudal jelajah di kota ke kota pelabuhan Laut Hitam Odessa pada Sabtu, menewaskan 8 orang termasuk bayi berusia 3 bulan, kata pejabat Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya melakukan serangan rudal di sebuah depot di Odessa yang berisi senjata yang dikirim ke pasukan Ukraina oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Puluhan warga sipil termasuk orang tua dan anak-anak tadi malam dikhawatirkan terjebak dalam puing-puing menyusul pemboman yang lebih intens di kota Mariupol yang terkepung. Gambar-gambar pabrik baja yang terpukul yang bertahan melawan kemajuan Rusia muncul saat Ukraina dipukul pada hari ke-61 perang. Moskow mengklaim telah menyerang 90 sasaran militer di seluruh negeri kemarin, menewaskan sedikitnya 500 tentara. Serangan juga dilaporkan di Zaporizhia, sebuah kota tenggara tempat penduduk Mariupol telah diperintahkan untuk melarikan diri, serta di wilayah timur Donetsk. Setidaknya 3 kota juga menjadi sasaran di daerah Luhansk, lapor Daily Mail 27 April 2022. Gumpalan asap hitam memenuhi udara di Mariupol setelah 35 serangan udara hanya dalam 24 jam. Banyak yang sekarang dikhawatirkan terperangkap di terowongan bawah tanah labirin yang telah bertindak sebagai bunker darurat. Rekaman menyedihkan yang dirilis kemarin oleh Batalion Azov, sebuah unit elit yang telah bersumpah untuk berjuang sampai peluru terakhir, menunjukkan seorang wanita tua yang diperban dengan kasar gemetar ketakutan saat dia dirawat oleh tentara. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis secara online, para tentara mengatakan pabrik Azovstal yang menampung para pembela Mariupol terus diserang oleh tembakan musuh. Dalam 24 jam terakhir, 35 serangan udara dilakukan di mana salah satu toko terbakar. Yang paling penting, mereka mempengaruhi warga sipil yang sekarang terjebak.
Prajurit Batalion Azov melakukan segala upaya untuk membebaskan warga sipil dari puing-puing. Pekan lalu Vladimir Putin mendeklarasikan kemenangan atas Mariupol dan tampaknya membatalkan serangan pabrik baja, walaupun pada kenyataannya lain dan serangan kilat 24 jam itu pun berlangsung. Rusia melancarkan berbagai serangan terhadap instalasi kereta api dan bahan bakar yang berlokasi jauh di dalam wilayah Ukraina Senin 25 April. Serangan jarak jauh ini merupakan upaya Moskow untuk menggagalkan langkah Ukraina dalam mengumpulkan stok senjata untuk pertempuran. Melansir dari AP, pada Senin 25 April, Rusia memberikan titik fokus daya tembaknya di tempat lain. Rudal dan pesawat tempur Rusia menyerang jauh di belakang garis depan. 5 stasiun kereta api di Ukraina, tengah dan barat terkena serangan, 1 pekerja tewas, ujar Alexander Kamiskin, Kepala Jawatan Kereta Api Negara Ukraina, seperti dikutip dari AP. Peluncuran tersebut termasuk serangan rudal di dekat Lviv, kota barat dekat dengan perbatasan Polandia yang telah dipenuhi pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari pertempuran di tempat lain di seluruh negeri. Militer Rusia mengatakan telah mengenai 423 target di Ukraina sepanjang Minggu 24 April. Balap, termasuk posisi benteng dan konsentrasi pasukan Ukraina. Sedangkan jet tempur Rusia menghancurkan 26 lokasi militer Ukraina, termasuk pabrik bahan peledak dan beberapa depot artileri. Sebagian besar pertempuran fokus di wilayah Donbas, di mana pasukan Ukraina terkonsentrasi, termasuk separatis yang didukung Moskow menguasai beberapa wilayah sebelum perang. Sejak gagal merebut Kiev, Rusia bertujuan ingin mendapatkan kendali penuh atas jantung industri Ukraina di wilayah timur. Lansir AFP Senin 25 April. Polisi Nasional Ukraina mengatakan 2 gadis berusia 5 dan 14 tahun tewas dalam penembakan di kota Oktyabrtye, bagian dari kawasan industri. Pasukan Rusia meluncurkan serangan udara baru di pabrik baja Mariupol, di mana sekitar 1.000 warga sipil berlindung bersama dengan sekitar 2.000 pejuang Ukraina. Pabrik baja Azovstal, tempat para pembela bersembunyi, adalah sudut terakhir perlawanan di kota yang telah diduduki Rusia. Pejabat Ukraina telah berulang kali menekankan perlunya mengevakuasi warga sipil Mariupol, termasuk dari pabrik baja. Mariupol telah menyaksikan pertempuran sengit sejak dimulainya perang karena lokasinya di Laut Azov. Ukraina bakal kehilangan pelabuhan vital, membebaskan pasukan Rusia untuk berperang di tempat lain, sehingga memungkinkan Moskow untuk membangun koridor darat ke semenanjung Crimea yang direbutnya dari Ukraina pada tahun 2014. Mikhailo Podolyak, penasihat presiden lainnya, mentweet militer Rusia menyerang pabrik dengan bom berat dan artileri sambil mengumpulkan pasukan dan peralatan untuk serangan langsung. Selama pidato Sabtu 23 April, Zelensky menuduh Rusia melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga sipil, serta mendirikan kamp-kamp penyaringan di dekat Mariupol bagi mereka yang mencoba meninggalkan kota. Dia mengatakan orang-orang Ukraina, banyak dari mereka anak-anak, dikirim ke daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia atau ke Rusia sendiri, seringkali sampai di Siberia atau Timur Jauh. Klaim tidak dapat diverifikasi secara independen, tapi itu diulang oleh anggota parlemen Ukraina Yevgenia Kravko di Tswik, ABC. Mereka telah menarik orang-orang ini dari Mariupol. Mereka dimasukkan ke kamp penyaringan itu semacam sesuatu yang tidak mungkin terjadi di abad ke-21, kata Kravchuk.